Malam itu, Aisyah duduk termenung di depan rumahnya yang reot, menatap langit gelap yang tak lagi bersahabat. Angin membawa debu masuk ke sela-sela dinding papan yang hampir lapuk, sementara suara batuk ayahnya terdengar dari dalam kamar. Hatinya serasa diremas, karena obat yang dibutuhkan ayahnya tak lagi bisa dibeli. Uang di tangan hanya cukup untuk makan sehari, itu pun dengan nasi keras dan sayur seadanya. Ia menatap adiknya, Hana, yang masih berusia 12 tahun, tertidur lelap di lantai beralaskan tikar tipis. Di wajah polos itu, Aisyah melihat harapan yang begitu besar. Namun bagaimana mungkin ia bisa memenuhi harapan itu, sementara dirinya sendiri sudah lelah hidup dalam jerat kemiskinan. Hutang menumpuk, tagihan terus datang, dan tetangga mulai berbisik-bisik seakan menertawakan penderitaan keluarganya. Pernah terlintas dalam benaknya untuk berhenti sekolah dan langsung bekerja, tapi Aisyah tahu itu tak akan cukup. Ia pernah mencoba melamar kerja di pabrik, di toko, bahkan menjadi pelayan warung, namun semuanya menolak dengan alasan ia terlalu muda dan tidak berpengalaman. Setiap penolakan terasa seperti pisau yang menusuk hatinya, meninggalkan luka yang semakin dalam. Malam itu, ibunya keluar dari kamar dengan wajah cemas. "Nak, obat ayahmu sudah habis. Kalau besok tidak dibelikan, aku takut keadaannya semakin parah," ucap ibunya dengan suara bergetar. Aisyah hanya bisa menunduk, menahan tangis yang hampir pecah. Bagaimana mungkin ia bisa menjawab, sementara di dompet hanya tersisa selembar uang lusuh yang bahkan tak cukup untuk membeli setengah dari harga obat itu. Rasa bersalah menghantam dirinya, seolah seluruh beban dunia ditimpakan ke pundaknya. Ia merasa gagal menjadi anak sulung yang seharusnya bisa melindungi keluarga. Hatinya menangis, meski bibirnya berusaha tersenyum di hadapan ibunya. Dalam diam, ia berdoa kepada Tuhan, berharap ada jalan keluar dari nestapa panjang ini. Hari-hari sebelumnya tak kalah berat. Para penagih hutang sering datang, mengetuk pintu dengan suara kasar, bahkan tak segan memaki di depan adiknya. Aisyah hanya bisa memohon waktu, namun semakin lama semakin sulit. Pernah ia melihat ibunya menangis diam-diam di dapur karena beras tak lagi tersisa. Ia tahu, kemiskinan bukan sekadar kekurangan uang, tapi juga merenggut harga diri perlahan-lahan. Namun di tengah rasa putus asa itu, ada secercah cahaya yang entah datang dari mana. Kabar tentang seorang tetangga yang sukses menikah dengan pria kaya dari Arab sampai ke telinga ibunya. Awalnya hanya dianggap angin lalu, tapi malam itu, ibunya menyebut kabar itu dengan nada ragu. "Andai saja ada yang mau menolong kita dengan cara seperti itu," gumamnya lirih, membuat Aisyah tertegun. Ia tak pernah membayangkan, hidupnya akan diarahkan pada pilihan yang begitu besar, antara kehormatan, cinta, atau keselamatan keluarganya. Malam semakin larut, namun mata Aisyah tak bisa terpejam. Di dalam hatinya, pertarungan dimulai. Apakah ia harus pasrah pada kemiskinan, ataukah mengambil jalan yang penuh risiko? Malam itu, ia belum tahu jawabannya. Tapi takdir sudah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar mimpi buruk kemiskinan. Sebuah jalan yang akan menyeretnya ke dalam istana penuh kemewahan, sekaligus penderitaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu, rumah Aisyah kembali diramaikan oleh suara batuk ayahnya yang semakin parah. Ibunya sibuk menyiapkan air hangat, sementara Aisyah berlari kecil ke warung untuk membeli obat generik dengan uang sisa semalam. Saat kembali, ia menemukan seorang tamu asing duduk di ruang tamu, seorang wanita elegan berpakaian rapi dengan senyum yang penuh teka-teki. Aisyah terkejut, karena jarang sekali ada orang asing yang mau singgah di rumah reot mereka. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Mariam, seorang perantara yang biasa membantu mencarikan pekerjaan untuk gadis-gadis Indonesia di Timur Tengah. Namun kali ini, tawaran yang ia sampaikan bukan pekerjaan biasa. Ada seorang pangeran dari keluarga kerajaan Arab yang mencari istri muda. Jika kau bersedia menikah dengannya, keluargamu akan menerima 100 juta rupiah setiap bulan sebagai nafkah, ucapnya tenang, seolah jumlah itu bukan apa-apa. Sejenak suasana hening. Aisyah merasa darahnya berdesir cepat, jantungnya berdegup tak terkendali. Tawaran itu seperti mimpi, tapi sekaligus mimpi buruk. Ia melirik ibunya yang tampak tercengang, lalu menunduk dalam kebingungan. Bagaimana mungkin seorang gadis miskin sepertinya tiba-tiba dilirik oleh pangeran kaya raya? Bukankah itu terdengar seperti cerita dongeng, yang justru menakutkan karena terlalu indah untuk nyata? Ibunya, yang biasanya penuh keraguan, kali ini menatap Aisyah dengan mata berkaca-kaca. "Nak, ini kesempatan langka.
Dengan uang itu, hutang-hutang kita bisa lunas, ayahmu bisa berobat, adikmu bisa sekolah tinggi. Suaranya bergetar, mengandung harapan sekaligus rasa bersalah. Aisyah tahu ibunya tidak bermaksud menjual dirinya, tapi kalimat itu menusuk hatinya dalam-dalam. Aisyah sendiri merasakan pertarungan batin yang hebat. Di satu sisi, ia ingin menjerit menolak, karena pernikahan bukanlah sesuatu yang bisa dijadikan transaksi. Di sisi lain, wajah ayahnya yang pucat dan adiknya yang polos terus menghantui pikirannya. Ia merasa dirinya seperti korban, tapi juga penyelamat. Haruskah ia mengorbankan kebebasannya demi menyelamatkan keluarga yang ia cintai? Maryam menambahkan, pangeran itu bukan hanya kaya, tapi juga berpengaruh. Kau akan tinggal di istana, hidup berkecukupan, tidak akan kekurangan apapun lagi. Hidupmu akan berubah seketika. Kata-kata itu membuat Aisyah semakin gelisah. Apakah benar hidupnya akan berubah menjadi indah, atau justru masuk ke dalam jeruji emas yang tak terlihat? Malam harinya, ketika semua sudah tertidur, Aisyah termenung di sudut kamar. Ia menatap wajah adiknya yang tertidur lelap, lalu menggenggam tangan ayahnya yang lemah. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Ia tahu, satu kata, ya, bisa menyelamatkan mereka semua. Tapi di lubuk hatinya, ia merasakan ketakutan yang sulit dijelaskan, seolah sebuah bayangan gelap sudah menunggunya di ujung jalan. Akhirnya, dengan suara lirih yang hanya terdengar oleh dirinya sendiri, Aisyah berbisik, kalau ini jalan satu-satunya, aku rela, demi kalian. Malam itu, tanpa sadar, ia baru saja membuka pintu takdir yang akan mengubah hidupnya selamanya, takdir yang bukan hanya menawarkan harta dan kemewahan, tapi juga luka batin yang akan membekas sepanjang hidupnya. Hari itu, matahari bersinar terik di atas gurun, namun hati Aisyah justru terasa beku. Ia berdiri di depan cermin besar dengan gaun putih berhias permata yang berkilauan, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan menyentuh tubuhnya. Puluhan pelayan sibuk mempercantiknya, sementara ia hanya terdiam, merasa asing dengan dirinya sendiri. Senyum yang dipaksa muncul di wajahnya sama sekali tak mampu menutupi kegelisahan yang menghantui dadanya. Pernikahan dilangsungkan di sebuah istana megah yang membuat semua tamu terpesona. Pilar-pilar emas berkilau, hiasan kristal menggantung, dan lantunan musik khas Arab menggema di seluruh ruangan. Semua orang menyebutnya beruntung, seakan Aisyah telah memenangkan undian kehidupan. Namun di balik sorak-sorai, hatinya justru berteriak, menolak takdir yang dipaksakan padanya. Pangeran Khalid, lelaki yang kini sah menjadi suaminya, berdiri anggun dengan sorban putih dan jubah kerajaan. Wajahnya tampan, namun tatapannya dingin, seolah tidak ada ruang untuk kehangatan. Saat tangannya menggenggam tangan Aisyah, tubuh gadis itu bergetar. Ada sesuatu dalam sorot mata Khalid yang membuatnya merinding, seakan ia sedang terjebak dalam genggaman seseorang yang tak bisa ia mengerti. Ketika ijab kabul selesai diucapkan, riuh tepuk tangan dan doa mengiringi. Ibunya menangis haru di sudut ruangan, merasa seakan semua penderitaan telah berakhir. Namun bagi Aisyah, justru di sanalah penderitaan baru dimulai. Ia merasa seperti wayang yang dipaksa menari mengikuti alur cerita orang lain, tanpa pernah bisa memilih jalan hidupnya sendiri. Usai pesta, para tamu bergantian memberi ucapan selamat, menyebut Aisyah sebagai putri baru Arab. Kata-kata itu menusuk telinganya, karena ia tahu dirinya hanyalah gadis miskin yang dijual oleh keadaan. Senyum dipaksakan di bibirnya, sementara hatinya teriak ingin kabur jauh dari gemerlap yang menyesakkan. Ketika malam tiba, ia dibawa ke kamar megah berlapis emas dan sutra. Pelayan menunduk sopan lalu meninggalkan mereka berdua. Aisyah menatap sekeliling dengan mata berkaca-kaca, semua tampak indah, tapi entah mengapa terasa seperti penjara yang tak terlihat. Ia duduk di ujung ranjang, tubuhnya kaku, menanti sesuatu yang ia sendiri takut untuk hadapi. Khalid masuk dengan langkah tenang, lalu menatap Aisyah tanpa ekspresi. Mulai malam ini, kau adalah istriku, ucapnya dengan suara dalam, dingin, dan tanpa rasa. Aisyah merasakan bulu kuduknya berdiri. Kata-kata itu seharusnya romantis, namun terdengar seperti peringatan yang penuh ancaman. Dalam hati, Aisyah berdoa. Ia tahu malam itu bukan sekadar awal pernikahan, melainkan awal dari perjalanan yang penuh luka. Ia mencoba menguatkan diri, tapi ketakutan yang menyergap terlalu besar. Malam pertama yang akan ia jalani, bukanlah mimpi indah seperti cerita dongeng, melainkan bayangan gelap yang akan menghantui hidupnya selamanya. Pintu kamar itu tertutup rapat,
meninggalkan Aisyah sendirian bersama lelaki asing yang kini menjadi suaminya. Jantungnya berdetak tak beraturan, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia menggenggam erat ujung gaunnya, berharap keajaiban datang untuk menyelamatkannya. Namun yang terdengar hanyalah langkah kaki Khalid yang semakin mendekat, langkah berat yang membuat lutut Aisyah melemah. Khalid menatapnya tajam, lalu meraih dagu Aisyah dengan kasar. "Mulai sekarang, kau harus belajar tunduk," ucapnya dingin. Tidak ada kelembutan, tidak ada kasih sayang, hanya perintah yang terasa seperti cambuk. Aisyah terkejut, tubuhnya kaku, matanya berkaca-kaca. Hatinya berteriak, ingin lari, tapi kakinya seakan terikat tak kasat mata. Ia berharap Khalid bersikap lembut seperti pria dalam kisah cinta yang sering ia dengar, namun kenyataan berkata sebaliknya. Sentuhan yang ia terima bukanlah belayan, melainkan genggaman keras yang meninggalkan bekas sakit. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Malam itu, mimpi tentang pernikahan indah runtuh seketika, berganti dengan bayangan gelap yang tak pernah ia duga. "Jangan menangis di depanku," suara Khalid kembali terdengar, tegas dan menusuk. Aisyah menutup wajahnya dengan kedua tangan, mencoba menyembunyikan rasa takut yang semakin membesar. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah ini harga yang harus ia bayar demi keluarga? Apakah kebahagiaan mereka layak ditebus dengan penderitaannya sendiri? Waktu berjalan lambat, setiap detik terasa seperti siksaan. Suara pintu yang terkunci, aroma ruangan yang mewah, dan tatapan tajam Khalid berpadu menjadi lingkaran teror. Aisyah merasa seperti seekor burung yang dipaksa masuk ke dalam sangkar emas yang penuh duri. Nafasnya tersengal, jiwanya bergetar, seolah dunia bersekongkol untuk memenjarakan dirinya. Ketika akhirnya Khalid melepaskannya dan beranjak pergi, Aisyah terpuruk di lantai, tubuhnya gemetar hebat. Ia memeluk dirinya sendiri, menahan tangis yang pecah dalam kesunyian kamar megah. Itu, perasaan malu, sakit, dan takut bercampur menjadi satu, meninggalkan luka yang tak kasat mata namun sangat nyata. Malam pertama yang seharusnya penuh cinta berubah menjadi malam penuh trauma. Di luar kamar, pesta masih terdengar riuh, seolah dunia merayakan kebahagiaan yang palsu. Tak seorang pun tahu bahwa di balik pintu emas itu, seorang gadis sedang patah, merasakan kepedihan yang akan menghantui sepanjang hidupnya. Aisyah menatap langit-langit kamar, hatinya berteriak lirih, "Ya Allah, apa yang telah aku lakukan hingga kau beri cobaan seberat ini?" Malam itu, untuk pertama kalinya, Aisyah menyadari bahwa ia bukanlah istri, melainkan tahanan. Dan sejak detik itu pula, ia tahu kehidupannya tidak akan pernah sama lagi. Trauma itu terukir dalam hatinya, sebuah luka yang tak bisa dihapus oleh permata, emas, atau istana megah sekalipun. Sejak malam pertama itu, hidup Aisyah berubah menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Setiap kali mengingat tatapan dingin Khalid dan genggaman kasarnya, tubuhnya gemetar tanpa kendali. Ia menutup rapat luka itu, menyembunyikan air matanya di balik senyum palsu yang harus ia kenakan di depan para pelayan dan keluarga kerajaan. Dunia luar melihatnya sebagai wanita paling beruntung, padahal jiwanya terkoyak sedikit demi sedikit. Setiap pagi, ia duduk di ruang makan megah dengan hidangan berlimpah, namun makanan itu tak pernah benar-benar bisa ia telan. Lidahnya keluh, hatinya hambar. Ia lebih sering menunduk, pura-pura menikmati hidangan, sementara sebenarnya dadanya sesak menahan tangis. Istana yang gemerlap terasa seperti penjara, dinding emasnya memantulkan wajahnya yang semakin pucat dan kehilangan cahaya. Khalid jarang berbicara, namun kehadirannya selalu membuat Aisyah tegang. Tatapan dinginnya menusuk, langkah kakinya yang berat membuat napas Aisyah tertahan. Jika ada pelayan atau keluarga kerajaan, Khalid akan tampil sebagai sosok berwibawa, penuh kehormatan. Tapi begitu pintu tertutup, ia kembali menjadi lelaki keras yang menakutkan, menolak memberikan sedikit pun kelembutan. Aisyah berusaha menulis surat kepada ibunya, menceritakan apa yang ia rasakan. Namun setiap kali pena menyentuh kertas, ia berhenti. Bagaimana mungkin ia tega menghancurkan kebahagiaan keluarga yang kini hidup berkecukupan karena nafkah dari Khalid? Bagaimana bisa ia merenggut harapan ibunya dan adiknya yang sedang bersekolah dengan layak? Surat itu akhirnya ia robek, menyisakan serpihan kertas yang basah oleh air mata. Malam-malamnya selalu panjang, dipenuhi mimpi buruk yang membuatnya terbangun dengan keringat dingin. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba menenangkan jiwa yang diliputi trauma. Namun semakin ia berusaha melupakan, semakin jelas bayangan malam pertama itu menghantui benaknya.
Seakan kejadian itu terulang terus, memaksa dirinya hidup dalam lingkaran ketakutan tanpa akhir. Pelayan-pelayan istana sering memandangnya dengan iri, menganggapnya wanita paling beruntung di dunia. Mereka tidak tahu, senyum Aisyah hanyalah topeng. Putri muda tampak semakin cantik, ucap mereka, sementara Aisyah hanya mengangguk, menahan rasa sakit di dada. Kata-kata pujian itu bagai belati, karena ia tahu kenyataan yang mereka lihat hanyalah kebohongan besar. Dalam kesepiannya, Aisyah sering berdiri di balkon istana, menatap langit malam yang penuh bintang. Dari kejauhan, ia membayangkan wajah ayahnya yang kini sehat, ibunya yang tersenyum lega, dan adiknya yang semangat belajar. Hanya itu yang membuatnya bertahan, meski hatinya hancur. Ia rela menanggung luka, asal orang-orang yang ia cintai bisa hidup bahagia. Namun jauh di lubuk hatinya, Aisyah tahu ia tak bisa selamanya menyembunyikan penderitaan ini. Luka yang terus ia pendam lambat laun mulai menyesakkan, seakan suatu hari akan meledak tanpa bisa ia kendalikan. Dan di saat itu tiba, istana megah ini tak akan mampu lagi menutupi kebenaran yang pahit. Hari-hari berlalu, dan Aisyah mulai memperhatikan sesuatu yang ganjil dari Khalid. Meski kaku dan keras, ada saat-saat tertentu ia terlihat termenung sendirian, menatap jauh ke arah gurun dari jendela istana. Sorot matanya kala itu berbeda, bukan dingin, melainkan penuh kesedihan yang berusaha ia sembunyikan. Aisyah merasa ada luka dalam diri suaminya yang belum pernah terungkap, sebuah rahasia yang mungkin menjadi alasan di balik sifat kasarnya. Suatu malam, saat ia terbangun karena mimpi buruk, Aisyah mendengar suara pintu perpustakaan terbuka. Rasa penasaran membawanya melangkah pelan ke arah ruangan itu. Dari celah pintu, ia melihat Khalid duduk di kursi besar, memegang sebuah bingkai foto dengan wajah penuh kepedihan. Aisyah hanya bisa berdiri diam, takut mendekat, tapi cukup untuk melihat air mata yang jatuh di wajah lelaki yang selama ini tampak begitu tegar. Keesokan harinya, keberanian kecil tumbuh di hati Aisyah. Ia mencoba bertanya, "Mengapa engkau selalu tampak marah padaku? Apa aku pernah berbuat salah?" Namun Khalid hanya terdiam, menatapnya dengan mata yang berkabut, lalu beranjak pergi tanpa sepatah kata pun. Keheningan itu lebih menusuk daripada kemarahan. Aisyah semakin yakin, ada luka besar yang membelenggu suaminya. Dari bisikan pelayan yang setia, Aisyah mulai mendengar cerita samar. Mereka menyebutkan bahwa Khalid pernah dikhianati oleh wanita yang sangat ia cintai. Wanita itu kabarnya pergi bersama pria lain, meninggalkan luka yang menghancurkan harga diri pangeran muda itu. Sejak saat itu, Khalid berubah, menutup diri, menjadi dingin, dan memperlakukan perempuan seolah semua sama saja. Cerita itu membuat dada Aisyah sesak. Ia mulai memahami bahwa dirinya hanyalah pelampiasan dari kepahitan masa lalu Khalid. Trauma yang ia alami bertemu dengan trauma suaminya, membentuk lingkaran derita yang tak berujung. Namun entah mengapa, di tengah luka yang masih segar, Aisyah mulai merasakan iba. Ada sisi rapuh Khalid yang berusaha ia sembunyikan dengan kekerasan. Malam berikutnya, Aisyah nekat mendekati Khalid saat pria itu termenung di balkon. "Aku tahu engkau menyimpan luka," katanya lirih, suaranya bergetar. Khalid menoleh dengan tatapan tajam, namun kali ini tidak sepenuhnya marah. Ada keraguan di matanya, seakan bagian dari dirinya ingin didengar, meski mulutnya tetap terkunci. Aisyah tidak tahu keberaniannya datang dari mana. Ia hanya menambahkan, "Aku mungkin bukan siapa-siapa bagimu. Tapi aku juga manusia, aku juga terluka. Jika kita terus saling menyakiti, bukankah hanya akan memperdalam luka itu?" Kata-kata itu menggantung di udara, menabrak dinding ego Khalid yang selama ini menjulang tinggi. Untuk pertama kalinya, Aisyah melihat Khalid menunduk, seolah tersentuh oleh kejujurannya. Namun bukannya menjawab, Khalid justru melangkah pergi, meninggalkan Aisyah sendiri di balkon. Malam itu, Aisyah semakin yakin, di balik dinginnya, Khalid menyimpan rahasia kelam yang bisa menjadi kunci, apakah hubungan mereka akan tetap jadi neraka, atau perlahan berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Hari-hari berikutnya berjalan dengan perasaan yang semakin rumit bagi Aisyah. Ia masih memendam trauma malam pertama, namun bayangan Khalid yang diam-diam menangis di perpustakaan terus membayang di kepalanya. Hatinya terombang-ambing antara kebencian dan iba. Ia benci pada perlakuan dingin suaminya, tetapi sekaligus merasakan dorongan untuk memahami sisi rapuh yang berusaha ia tutupi. Kadang, tanpa sengaja, Khalid menunjukkan kelembutan kecil. Suatu sore, ketika Aisyah hampir terjatuh di tangga istana,
Khalid cepat meraih tangannya. Sentuhan itu berbeda, hangat, bukan kasar. Untuk sesaat, Aisyah merasakan sesuatu yang aneh. Detak jantung yang berlari kencang, bukan karena takut, melainkan karena perasaan yang tak ia mengerti. Namun saat ia mencoba tersenyum, Khalid segera menarik tangannya dan kembali memasang wajah dingin. Malam itu, Aisyah termenung di kamarnya. Apa aku mulai gila? Gumamnya. Bagaimana mungkin ia bisa merasakan sesuatu yang mirip cinta pada pria yang telah membuatnya trauma? Ia menekan dadanya, berharap perasaan itu hanya ilusi. Tapi semakin ia menolak, semakin kuat perasaan aneh itu tumbuh di dalam hatinya, menimbulkan luka baru yang membingungkan. Khalid pun tampak berubah, meski samar. Ia lebih sering pulang lebih awal, duduk di ruang kerja, atau sesekali bertanya singkat tentang keadaan Aisyah. Meski dingin, perubahan kecil itu cukup membuat hati gadis itu bergetar. Seolah di balik dinding kerasnya, ada lelaki lain yang sebenarnya ingin dicintai, namun tidak tahu cara menerima cinta. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Ketika Aisyah mencoba mendekat dan berbicara lebih lembut, Khalid tiba-tiba mengusirnya dengan kata-kata tajam. "Jangan berpikir kau bisa mengubahku," katanya dengan nada kasar. Ucapan itu menusuk lebih dalam daripada sikap dingin. Aisyah merasa ditolak, seakan perasaan yang mulai tumbuh hanyalah kebodohan yang akan memperburuk penderitaannya. Tangisnya pecah malam itu, lebih deras daripada sebelumnya. Ia merasa dirinya terjebak dalam dilema, mencintai suami yang membuatnya trauma, atau tetap membenci dan hidup dengan hati yang beku. Kedua pilihan sama-sama menyakitkan. Hanya Tuhan yang tahu betapa berat langkahnya menjalani setiap hari, di antara keputusasaan dan harapan yang samar. Besoknya, Aisyah mencoba bersikap biasa. Ia kembali mengenakan topeng senyum di hadapan pelayan, menahan luka di balik mata yang sayu. Namun jauh di lubuk hatinya, ia mulai menyadari sesuatu, perasaannya pada Khalid bisa menjadi racun yang mematikan. Jika ia terus larut, ia bisa kehilangan dirinya sendiri, hilang dalam jerat cinta yang tidak sehat. Di dalam doa yang ia panjatkan, Aisyah berbisik lirih, "Ya Allah, tunjukkan aku jalan. Jika perasaan ini salah, cabutlah dari hatiku. Tapi jika engkau menyiapkan sesuatu di balik semua luka ini, berilah aku kekuatan untuk bertahan." Malam itu, ia hanya bisa menyerahkan nasibnya pada takdir, meski hatinya tetap terombang-ambing antara cinta dan derita. Hari-hari di istana semakin menyesakkan bagi Aisyah. Perasaan campur aduk terhadap Khalid membuat jiwanya tersiksa. Ia tak lagi mampu membedakan apakah yang ia rasakan adalah cinta, iba, atau sekadar luka yang mengikat. Namun satu hal pasti, ia tidak sanggup terus hidup dalam ketakutan. Malam demi malam, bayangan masa lalu selalu menghantui tidurnya, membuat tubuhnya lemas saat fajar tiba. Dalam keputusasaan, terlintaslah pikiran yang selama ini ia tahan, kabur. Walaupun ia tahu risiko yang harus dihadapi sangat besar, ia lebih memilih mengorbankan segalanya daripada kehilangan dirinya sendiri. Ia mulai menyusun rencana secara diam-diam, menuliskan titik-titik kecil harapan di tengah gelapnya nasib. Doa menjadi satu-satunya kekuatan yang membuatnya berani melangkah. Kesempatan datang ketika salah seorang pelayan yang simpatik padanya berbisik, memberitahu bahwa agen perantara, Maryam, masih berada di kota. Hati Aisyah berdegup kencang mendengar kabar itu. Ia merasa seakan pintu kecil menuju kebebasan terbuka kembali. Dengan penuh hati-hati, ia meminta bantuan untuk menghubungi Maryam, meski ketakutan terus membayangi jika Khalid sampai mengetahuinya. Beberapa malam kemudian, Aisyah berhasil diam-diam bertemu Maryam di sebuah taman kecil dalam area istana. "Aku tak sanggup lagi, tolong bawa aku keluar dari sini," bisiknya dengan suara serak. Maryam menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. "Aku bisa menolongmu, tapi kau harus siap menghadapi konsekuensinya. Jika kau tertangkap, hukuman yang menanti tidak ringan." Kata-kata itu mengguncang hati Aisyah, namun tekadnya tak goyah. Sepulang dari pertemuan itu, Aisyah berusaha bersikap normal. Ia kembali menjalani rutinitas istana, menahan diri agar tidak menimbulkan kecurigaan. Namun di dalam hatinya, api kecil bernama harapan terus menyala. Setiap detik ia hitung, menunggu saat yang tepat untuk pergi. Baginya, kabur adalah satu-satunya jalan agar ia bisa kembali menjadi manusia, bukan boneka dalam sangkar emas. Namun takdir berkata lain. Rencana yang ia simpan rapat-rapat ternyata bocor. Entah dari pelayan yang tidak bisa menjaga rahasia, atau mata-mata yang selalu mengawasi gerak-geriknya, kabar itu sampai ke telinga Khalid. Malam itu,
Suasana istana berubah mencekam. Pangeran itu datang dengan wajah murka, sorot matanya lebih tajam dari sebelumnya. Apa benar kau berniat lari dariku? Suaranya berat, menggema di ruangan. Aisyah terdiam, tubuhnya gemetar, tak sanggup menjawab. Air matanya jatuh tanpa izin, menandakan kebenaran yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Khalid melangkah mendekat, setiap langkahnya seperti palu yang menghantam jantung Aisyah. Dalam hati, Aisyah menyesal karena rencananya terbongkar. Namun di balik ketakutan yang mencekam, ada keberanian yang tiba-tiba muncul. Ia menatap Khalid dengan mata yang masih basah dan berkata lirih, "Aku hanya ingin bebas, karena aku tak sanggup hidup seperti ini." Kalimat sederhana itu menjadi awal dari pertarungan besar yang akan menentukan arah hidupnya. Khalid berdiri kaku di hadapan Aisyah, rahangnya mengeras, matanya berkilat marah namun juga dipenuhi luka yang sulit disembunyikan. "Bebas," suaranya bergetar, setengah teriakan, setengah rintihan. "Apa kau tahu arti kata itu bagiku? Sejak kecil aku tidak pernah bebas. Aku hidup terikat pada tahta, pada perjodohan, pada gelar yang tidak pernah kuminta." Suasana ruangan berguncang oleh luapan emosinya, membuat Aisyah terperangah. Aisyah terpaku, dadanya sesak mendengar ledakan kata-kata yang tak pernah ia bayangkan keluar dari mulut seorang pangeran. Selama ini ia hanya melihat sisi dingin, arogan, dan menakutkan dari Khalid. Tapi kini, di depan matanya, lelaki itu tampak seperti anak kecil yang terluka, berusaha menyembunyikan rasa sakit dengan dinding amarah. Khalid menunduk, tangannya mengepal hingga buku-bukunya memutih. "Malam pertama itu, aku bukan hanya ingin menguasaimu. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku mampu. Bahwa aku bukan pecundang seperti yang ayahku katakan bertahun-tahun." Suaranya pecah, membuat Aisyah merinding. Kata-kata itu menyingkap lapisan luka yang selama ini tertutup rapat. Air mata mengalir di wajah Aisyah tanpa ia sadari. Trauma yang ia alami memang tak terhapus, namun kini ia melihat gambaran yang lebih kelam, seorang pria yang juga terpenjara oleh masa lalu. Rasa benci di hatinya bercampur dengan iba, menciptakan konflik batin yang kian sulit dijinakkan. Ia ingin marah, tapi juga ingin memahami. "Aku membencimu saat itu," bisik Aisyah dengan suara bergetar, "tapi malam ini aku melihat sisi yang berbeda. Luka kita sama, hanya saja caramu menghadapinya menyakitkan orang lain." Kalimat itu menusuk Khalid lebih dalam daripada sejuta penghinaan. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, menahan tangis yang hampir pecah. Untuk pertama kalinya, istana yang megah itu menjadi saksi kejujuran Khalid. Ia tidak lagi berbicara sebagai seorang pangeran, melainkan sebagai manusia yang rapuh. "Aku takut, Aisyah. Takut kehilangan kendali, takut dicintai, takut dikhianati. Jadi aku memilih menjadi monster." Kalimat itu terhenti di udara, menggantung antara dua jiwa yang sama-sama terluka. Aisyah melangkah mendekat, meski tubuhnya masih gemetar. Ia menatap suaminya, dengan mata yang penuh air, namun kali ini bukan hanya karena ketakutan. "Kalau kau benar-benar ingin berubah, berhentilah melukaiku. Berhentilah melukai dirimu sendiri." Suaranya lirih, tapi syarat dengan ketegasan yang menusuk jantung Khalid. Malam itu, dua hati yang retak mulai menyingkap rahasia terdalam. Meski luka belum sembuh, percikan kecil pengertian lahir di antara mereka. Namun takdir belum berhenti menguji, apa yang terbuka malam itu hanyalah awal dari badai yang lebih besar, yang siap mengguncang hidup mereka. Seusai pengakuan itu, suasana istana berubah sunyi. Malam terasa panjang, seakan menahan napas menunggu keputusan. Aisyah berbaring di kamarnya, namun matanya tak terpejam. Kata-kata Khalid terus bergema di telinganya, menimbulkan perasaan yang campur aduk, marah, iba, benci, sekaligus rindu pada sesuatu yang belum sempat ia miliki, sebuah pernikahan yang benar-benar tulus. Keesokan paginya, Khalid mengetuk pintu kamarnya. Ia jarang melakukan itu, biasanya masuk begitu saja. Kali ini, ia menunggu. "Boleh aku bicara?" tanyanya lirih, berbeda jauh dari suaranya yang keras malam sebelumnya. Aisyah menatapnya ragu, tapi akhirnya mengangguk. Ada sesuatu dalam sorot mata Khalid yang membuatnya tidak bisa menolak. Di ruang duduk, Khalid membuka suara dengan nada getir. "Aku tidak bisa menghapus masa lalu, tapi aku ingin memperbaikinya. Aku tahu, mungkin aku tidak layak mendapat kesempatan. Tapi izinkan aku mencoba menjadi manusia, bukan monster yang kau takuti." Kalimat itu membuat Aisyah tercekat.
Tak pernah ia bayangkan seorang pangeran seangkuh Khalid bisa berbicara serendah hati itu. Aisyah menatapnya lama. Luka dalam dirinya masih ada, namun hatinya pun tak bisa menolak kebenaran yang ia lihat malam itu. Khalid benar-benar ingin berubah. Kalau kau serius, jawabnya pelan, berikan aku satu hal, kebebasan. Bukan untuk lari, tapi untuk memilih tetap tinggal. Kalimat itu keluar dengan gemetar, namun penuh keberanian. Khalid terdiam, matanya memerah, seakan ia baru pertama kali memahami arti cinta yang sejati, bukan kepemilikan, melainkan kebebasan. Perlahan ia mengangguk, menundukkan kepala. Kau bebas, Aisyah. Bebas untuk pergi kapanpun kau mau. Tapi aku akan tetap menunggu, sekalipun kau tidak kembali. Ucapannya retak, namun jujur. Air mata Aisyah tumpah deras. Bukan karena sedih, melainkan karena lega. Untuk pertama kalinya, ia merasa dihargai sebagai manusia, bukan sekadar istri kontrak atau alat pelengkap kehidupan seorang pangeran. Ia belum tahu apakah hatinya siap menerima Khalid, tapi setidaknya luka itu mulai mendapat ruang untuk sembuh. Hari-hari berikutnya berjalan berbeda. Aisyah tetap di istana, tapi kali ini tanpa belenggu. Khalid mulai belajar mendekat bukan dengan kekuasaan, melainkan dengan kelembutan. Mereka berbicara lebih banyak, berbagi cerita masa kecil, bahkan tertawa kecil di sela kesunyian. Meski perjalanan menuju penyembuhan masih panjang, benih cinta mulai tumbuh di antara retakan luka. Malam terakhir dalam kisah ini, Aisyah berdiri di balkon, menatap bintang yang berkelip di langit gurun. Hatinya berbisik, mungkin aku tidak salah menikah dengannya. Mungkin ini adalah jalan Tuhan untukku. Dan di belakangnya, Khalid berdiri diam, menatap perempuan yang perlahan mengubah arti hidupnya. Bukan lagi tentang uang 100 juta per bulan, bukan pula tentang kuasa, melainkan tentang cinta yang lahir dari luka. Cinta yang akhirnya menyatukan dua jiwa yang sama-sama mencari arti kebebasan. Waktu berlalu, dan luka yang dulu mengikat perlahan berubah menjadi pelajaran berharga. Aisyah tidak lagi merasa dirinya tawanan dalam istana megah, melainkan seorang perempuan yang akhirnya menemukan suara dan harga dirinya. Ia menyadari bahwa kebebasan sejati bukan hanya soal pergi, tetapi tentang keberanian memilih jalan hidupnya sendiri. Khalid pun tak lagi berdiri sebagai pangeran angkuh yang ditakuti. Dari Aisyah, ia belajar bahwa cinta tidak bisa dipaksakan, bahwa kelembutan jauh lebih berkuasa daripada amarah. Setiap hari menjadi perjuangan baru baginya untuk melepaskan bayangan masa lalu, dan sedikit demi sedikit, ia mulai berubah menjadi sosok yang ia sendiri kagumi. Keduanya tahu, perjalanan mereka belum berakhir. Luka mungkin tak pernah benar-benar hilang, tapi kini luka itu tidak lagi menjadi belenggu, melainkan jembatan yang mempertemukan dua jiwa rapuh dalam perjalanan panjang menuju cinta sejati. Dan di bawah langit gurun yang penuh bintang, Aisyah berbisik dalam doa, "Terima kasih, ya Allah. Kau beri aku jalan yang sulit, tapi dari jalan itulah aku menemukan arti hidup."